صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin al-hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat dalam kitab Durus Sa'adah. Terakhir kita membahas masih tentang perkara-perkara yang dianjurkan ketika seorang anak itu lahir. Ya. Terakhir yang kita bahas itu adalah tentang hukum mentahnik. Ya. Disunahkan kalau memiliki anak bayi untuk ditahnik. Ya, kalau di zaman Nabi itu para sahabat membawa ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang karena udah enggak ada Rasulullah, maka digantikan dengan penerusnya.
Siapa penerusnya? Al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama adalah penerusnya para nabi. Bawa kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Bawa ke mereka, ya, sambil bawa kurma atau rutab, atau kalau nggak ada madu, kita bawa situ, ya. Lalu nanti dicampurkan dengan ludahnya orang soleh tersebut, ya. Lalu dimasukkan ke mulut anak bayi kita itu, sehingga ada bagian tubuh walaupun berupa ludah, ya, ludahnya orang soleh berkumpul dengan tubuh anak kita. Diharapkan nanti menjadi keberkahan, anaknya kecipratan kesolehannya, ya, ikut kesolehannya. Itu yang diharapkan. Karena punya anak itu semua orang juga hampir bisa, tapi kalau punya anak soleh nggak semua orang bisa. Ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya orang soleh, Allah jadikan anak kita solehin dan solehat. Ya. Apa itu soleh? Ya, soleh itu al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Itu soleh namanya. Orang yang bisa melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya para hamba Allah. Jadi hubungan sama Allah baik, ibadahnya rajin, maksiatnya nggak dikerjain, tuh taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Ya, hablum minallahnya baik, hablum minan nas juga baik. Itu orang soleh namanya. Kalau cuma sebelah doang, satu doang, nggak soleh. Ibadah rajin, puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal, bangun malam tiap hari nggak pernah bolos, tapi sama tetangga nyakitin mulu, sama saudara berantem mulu, senengnya zolimin orang, bukan orang soleh itu. Ya, atau orang sama tetangga baik, sama saudara baik, akhlaknya cakep banget, ibadah kagak, sholat kagak soleh juga itu. Ya, jadi soleh itu dua-duanya, sama Allah baik, sama manusia juga baik. Itu orang soleh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita jadi orang soleh, ya, dan memiliki keturunan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nabi saja, ya, para nabi berdoa, di antara doanya apa? Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya keturunan orang-orang soleh. Ya. Dan untuk menjadi soleh, anak kita, kata para ulama, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ente pengen punya anak soleh, ente jadi orang soleh dulu. Ya. Jangan bapaknya nggak pernah ibadah, ya, ngadapin anak jadi ulama. Mana? Ya, ente tunjukin ke anak-anak. Tunjukin ke anak-anak kita bisa jadi orang soleh. Ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, ya. Baru ntar Allah berikan kita anak yang soleh, ya. Dan juga yang belum nikah, cari istri yang solehah. Gitu. Jangan cuma mikirin cakepnya doang. Ya, cari istri yang solehah. Hah? Ya. Yang solehah, ya. Apalagi istri saya namanya solehah, ya, tapi belum tentu solehah juga, ya. Walaupun namanya solehah, ya, akhlaknya gitu, ya. Apalagi namanya solehah, ya, akhlaknya solehah. Lakinya soleh lagi, wah cakep deh tuh, ya. Udah soleh sama solehah, gitu. Ya. Dan juga penting juga yang belum nikah, di awal-awal itu kan, selain istri kita solehah, cari juga yang keturunan orang soleh, ya. Karena ada juga kata Rasulullah, hati-hati sama perempuan, ya, yang baik tapi di lingkungan yang tidak baik. Itu bahaya juga tuh. Ya, dia sih soleha, santri, mungkin juga ibadah rajin, mungkin hafal Quran, tapi njit-njitnya bapaknya, kakeknya keturunan orang kagak bener semua. Ya, keturunan koruptor, keturunan, ya, orang fasik, orang suka mabok. Keturunan juga penting hadirin. Al-irqu dassas. Urat itu nggak bisa dibohongin, ya. Urat itu pengaruh. Jadi kalau punya keturunan orang nggak baik, ya, itu ntar naudzubillah akan berefek ke anak-anaknya, keturunannya, ya. Mungkin dulu kakeknya ada yang masya Allah, ya, orang kagak bener, ya, orang tukang maksiat, mungkin pentolan tukang maksiat. Nah, ntar ada tuh cucu cicitnya begitu, naudzubillah. Ya. Ntar paling begitu kejadian, orang yang ngerti sejarah keturunannya paling dibilang, ya nggak heran kakeknya dulu begitu, gitu. Kakeknya dulu begitu, ya begitu kakeknya gitu, ya nggak heran encingnya pada begitu. Oh, ini anak demen buat mabok ya misalnya, ada emak bapaknya orang baik, ya kakeknya dulu nggak mabok, gitu. Itu pengaruh hadirin. Orang Jawa tuh, ya kalau mau nikahin anak dia pikirin bibit, bobot, bebet, gitu. Bibit tuh keturunan, ya, bobot tuh harta kali ya, kekayaan gitu ya. Bebet tuh bebet, ya, pekerjaan mungkin kali ya. Pokoknya istilah gitu orang Jawa, bibit, bobot, bebet, ya, diperhatiin semua tuh, ya, nah, pengaruh, ya.
Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, Allah bilang begitu. Hai anak Adam, kata Allah, ibadahlah kamu kepada saya sampai saya jatuh cinta kepada kamu. Ya, kalau saya sudah jatuh cinta, saya berkahi kamu. Dan saya berkahi juga harta, keturunan dan apapun yang ada di sekitar kamu. Kalau orang-orang soleh tuh, kalau Allah udah jatuh cinta sama hambanya, itu dia berkah hidupnya. Punya anak berkah, punya harta berkah. Yang di sekitar dia, murid dia, tangga dia berkah semuanya. Nah, makanya kita sering-sering kumpul sama orang soleh biar kecipratan keberkahannya. Hai anak Adam, kata Allah, jangan kamu maksiat kepadaku, kata Allah. Kalau kamu maksiat kepadaku, lama-lama saya marah. Allah juga bisa marah. Yang kira Allah nggak marah, Allah bisa marah. Ya. Dan kalau saya sudah marah, saya laknat kamu, kata Allah. Dan laknat saya ini akan nyampe 7 turunan dari keturunan kamu. Ini bahayanya nih. Makanya kalau kita maksiat, efeknya nggak cuma pada kita, anak-anak itu pada begitu tuh. Bapaknya ya suka main judi, anak cucu bandar judi. Bapaknya pengen narkoba, anak cucunya bandar narkoba. Lebih parah lagi tuh. Ya hati-hati. Itu bukan cuma kesalahan anak kita, kesalahan kita juga. Kita yang begitu bikin Allah marah. Kalau Allah udah marah, hati-hati kata Allah. Laknat saya itu nyampe 7 turunan. Hati-hati. Ya, jangan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti punya anak, cucu, cicit, keturunan kita orang-orang baik semua, orang-orang soleh, ya. Baik. Kemudian yang perlu dia perhatikan ketika memiliki anak, an yuhassinal walad. Hendaklah orang tua melindungi anaknya. Ya, gimana cara melindunginya? Wa yaqulu, dan hendaklah dia berkata atau berdoa, hassantuhu bil hayyil qayyum. Aku lindungi anak ini dengan zat yang maha hidup dan maha berdiri, maha mendirikan sesuatu. Ya. Allah itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. Alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah mati selama-lamanya. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk anak ini. Wa dafa'tu anhu kullasu, dan aku hindarkan dia dari segala sesuatu yang buruk. Bi alfin min la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan keberkahan 1 juta kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat hauqalah. Ya, la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan maksiat, wala haula wala quwwata, dan tidak ada daya untuk menghindari la haula, tidak ada kekuatan untuk berbuat ibadah atau berbuat taat, wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk menghindari perbuatan maksiat illa billahil aliyil azim, kecuali dengan bantuan Allah yang maha luhur dan maha agung. Ini doa yang diajarkan untuk melindungi anak kita dari hal-hal yang tidak baik. Hasantuhu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhu kulla su'in bi alfin min la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sering-sering baca buat anak nih, ya. Biar anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam an-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, fil azkar, dalam kitab azkar. Dzakara al-Qadhi Husain, telah menyebutkan, ya, siapa yang menyebutkan? Qadhi Husain min ashabina, termasuk dari ya sahabat kita, maksudnya satu mazhab dengan kita, ya. Fi kitabihi, dalam kitabnya At-Ta'liq fil Madhhab, ya, kitabnya judulnya At-Ta'liq fil Madhhab. Apa beliau katakan, Imam Qadhi Husain, anna ba'dal anbiya, ini termasuk ulama besar di mazhab Syafi'i, ya, Qadhi Husain. Anna ba'dal anbiya, sesungguhnya sebagian nabi, nazara ila qaumih, melihat kepada kaumnya, yauman, pada suatu hari, fastaktsarahum, maka ketika melihat kaumnya, nabi ini menganggap umatnya itu banyak. Wih, banyak banget ya umat saya, gitu. Kayak kiai atau ustadz ngelihat jamaahnya, banyak banget nih. Ya, kayak kemarin nanti di Istiqlal atau Monas gitu kan suka bikin acara tuh, ya, Majelis Rasulullah atau Nurul Mustafa gitu, ya. Itu jamaahnya Masya Allah ribuan. Itu juga Nabi begitu, ada sebagian Nabi itu ketika melihat jumlah umatnya banyak, wah, dia merasa kagum. Wih, umat saya banyak juga nih, gitu ya. Fastaktsara, menganggap banyaknya kaumnya tersebut. Wa ajabu, dan umatnya ini membuat Nabi itu merasa kagum, ya, merasa banyak dan kagum. Gara-gara seperti itu, famata minhum, maka matilah minhum, sebagian dari mereka, fi sa'atin, di waktu yang bersamaan, 70 alfan, 70.000 orang. Hadirin, Nabi ngelihat umatnya banyak,
kagum, meninggal umatnya itu sebanyak 70.000. Ini kenapa bisa meninggal? Ya, fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut, annaka intahum, kata Allah, sesungguhnya kamu telah menyampaikan ain kepada mereka. Ain itu penyakit, ya. Ain itu penyakit yang nggak kelihatan, hadirin. Ada namanya penyakit ain. Antum mungkin percaya atau nggak percaya, pernah dengar atau belum pernah dengar, tapi itu ada. Dan Nabi mengatakan itu ada. Apa itu ain? Ain itu katanya pandangan mata seseorang, ya, ketika kagum atau benci terhadap sesuatu, kagum banget atau benci banget terhadap sesuatu, maka keluar mada, keluar zat dari pancaran atau pandangan matanya yang nyampe ke sesuatu yang dilihat, maka yang dilihat itu bisa mati atau bisa sakit. Dulu ada seorang sahabat ganteng, badannya cakep, kekar gitu ya, tiba-tiba kurus, sakit, maka dibawalah, diobatin gak sembuh-sembuh. Maka sahabat ini dibawa oleh keluarganya ke menemui baginda Rasul SAW. Begitu Nabi lihat, ini kata Nabi kan ain ini, ya. Pernah nggak ente dilihat seseorang, badan ente pada seseorang, katanya ini pemuda ini, anak muda ini yang ganteng itu, yang badannya cakep, pernah mandi di kali, di sungai, buka baju. Ya, orang kalau lagi buka baju kan badannya kelihatan, koker-kokernya gitu, berotot, cakep gitu ya. Nah, ada orang ngelihat, bisa ngelihatnya jadi benci, bisa ngelihatnya jadi kagum. Nah, ini keluar tuh zat dari pandangan matanya, sehingga mengenai pemuda tersebut jadi penyakitan, jadi kurus badannya. Itu penyakit ain, hadirin. Dari segi medis gak kelihatan. Antum kalau nanya dokter, nggak sakit apa-apa ini gitu. Paling ya virus apa segala macam gitu. Cuma dicek nggak ada apa-apa. Ya, tapi penyakit itu sungguh ada, kata Rasulullah. Nah, ini kan penyakit bahaya. Bahkan di Shibam itu, di Hadramaut sana, di kota Shibam namanya, itu ada sejarah atau cerita yang ya turun-temurun kita dengar, sampai kita orang Indonesia tahu dengar ceritanya. Ada orang di zaman itu katanya punya alokasi matanya itu punya ain yang kuat. Sampai kalau dia ngelihat batu gede, bikin dia kagum, pecah tuh batu. Ini bahaya nih. Dan itu bukan disengaja, bukan berarti kita punya terus kita nyakitin orang, enggak. Ya, bukan berarti kita benci sama orang terus dia sakit, enggak. Emang ada orang yang Allah berikan seperti itu pandangan matanya. Ya. Makanya di rumah-rumah orang Tarim itu yang gede-gede, antum kalau di Tarim itu yang kaya-kaya, rumahnya gede-gede banget. 3 lantai kayak istana gitu. Ya. Ada kosel punya Al-Kaf. Ya, marganya Al-Kaf, gede. Itu mungkin kalau kita dan tradisi orang sana, orang Tarim, mau habaibnya kayak bukan habaib, itu kalau anak-anaknya nikah, kalau kita kan dibikinin rumah sendiri, orang kita tuh. Bahkan kalau bisa habis nikah, kata Habib Umar, lebih bagus kalau habis nikah langsung misah dari orang tua, misah dari mertua gitu. Kalau di Arab nggak gitu tradisinya. Ya, kita punya anak 5 nih atau 4, nikah yang tua, tinggal situ, dibikinin kamar, ya. Ntar adanya nikah lagi, tinggal situ lagi, bikin kamar. Kalau udah penuh lantainya, bikin lantai berikutnya. Gitu tradisi orang sana. Jadi rumah itu bisa jadi 3 lantai, 4 lantai dengan kamar belasan, puluhan gitu. Ngumpul di situ semua. Sampai sekarang tradisi itu masih. Kemarin teman saya yang datang dari Yaman, dari Hadramaut tuh, ya. Ustaz Ya'qub, Ustaz Umar, saya tanya, rumah masih di mana? Masih nyampur bersama orang tua, udah punya anak, bahkan cucu ada yang nikah. Nyampur di situ semua. Ya, selama masih bisa nyampur. Kalau kita kan beda. Anak tuh belum punya rumah, ya, bikinin atu-atu, bikinin orang tua kita atu-atu, atau beliin gitu ya. Tradisinya beda. Ya. Jadi rumahnya gede-gede itu, yang megah-megah itu, di bagian depan rumah di atas biasanya ada tulisan Masya Allah la quwata illa billah gitu. Ada tulisan begitu. Masya Allah la quwata illa billah. Dan sebagian sekarang kalau lihat mobil-mobil habaib atau mobil kiai, itu ada stiker gitu. Masya Allah la quwata illa billah. Itu doa ya yang Nabi ajarkan untuk melindungi diri atau benda apapun dari ain. Supaya nggak kena ain. Ya. Jadi kalau antum melihat sesuatu nih, anak saya. Ya. Ya apalagi kemarin yang bontot ini yang kecil, bayi, belum waktu lahir tembem banget, pipinya tembem. Ya. Lucu banget gitu. Sampai orang setiap melihat, ya Allah lucu banget kayak Arab gitu ya. Ustaz beda banget anaknya nih gitu. Ya. Memang bikinnya prosesnya waktu di Arab, ya, di Palestina, di Yordan gitu ya. Lagi umroh. Ya. Kayak Arab gitu. Ya.
Itu mungkin karena banyak orang demen ngelihat dia gitu, ya. Akhirnya sakit mulu, kurus badannya. Oh, ini kenapa ini anak saya ini? Saya bawa dokter, ya, suka kasih vitamin segala macam, ya. Terus akhirnya kata istri, mungkin kena ain kali bang ya. Saya bawa ke Umi Aisyah Al-Idrus, ya. Begitu lihat Umi, Hafid anaknya lucu, ini banyak yang suka nih, ya. Kena ain anaknya, jaga ya. Bikinin azimah sama beliau, disuruh baca sholawat. Jadi biasain kita kalau ngelihat sesuatu yang membuat kita kagum, ya, baca sholawat, terus baca Masya Allah la quwwata illa billah. Atau diajarkan doa nanti oleh baginda Rasulullah SAW. Ada doanya nih ntar, ya. Jadi itu Nabi itu begitu ngelihat umatnya banyak, kagum sendiri gitu. Ih, banyak banget ya jamaah gue ya, banyak banget umat gue ya. Nah, itu. Begitu kagum, keluar ain dari matanya, 70.000 orang mati saat itu. Bukan dikit ini, bukan 7 orang, 70.000 orang mati gara-gara kena ain. Maka Allah bilang sama Nabi tersebut, annaka intahum. Wah, ente udah menyampaikan ain pada mereka tuh. Kata Allah, walau annaka id intahum hasantahum lam yahliku. Kalau seandainya kamu, ya, mengeluarkan ain kepada mereka, tapi kamu lindungi mereka, mereka nggak akan meninggal dunia, kata Allah. Qala, berkata Nabi ini bertanya, wa bi ayyi syai'in uhasinuhum? Ya Allah, bagaimana cara saya melindungi mereka supaya mereka nggak kena ain lagi dari saya nih? Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi tersebut, taqulu, ucapkanlah, hendaklah kamu ucapkan, hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhum su' bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi doa ini, nah, Allah ajarkan kepada nabinya yang menyampaikan ain pada umatnya sendiri. Bukan nabinya sengaja membunuh, enggak, emang penyakit begitu. Ain itu benar-benar ada. Jadi kalau kita kagum sama sesuatu, ngelihat bayi cakep banget ya, ngelihat rumah cakep, ngelihat mobil, apa aja dah. Yang kagum tuh, ya, ngelihat cewek cakep, ya, itu mah emang ngincer kok gitu ya. Ngelihat cewek cakep, baca doa, ya, hasantuhu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhu kullasu, ya, bihaul kullasu bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang dianjurkan dibaca ketika melihat sesuatu yang bikin kita kagum. Datang apa, Pan? Kayak kalau jengking. Baik. Hah? Kayak ngaji sebenarnya. Matiin, kan? Bahaya. Baik, jelas nih ya. Ini doa kalau bisa diamalin, ya. Kemudian wakana adatul Qadhi Husain, dan termasuk adatnya, kebiasaan Qadhi Husain rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Idza nadhara ila ashabi, kalau dia ngelihat kepada teman-temannya, fa'ajabahu samtuhum wa husnu halihim hasantahum bihada. Nabi Qadhi Husain ini kalau lihat teman-temannya, ya, dia ngelihat membuat dia kagum, ya, tentang apanya? Ya, tentang akhlaknya, kondisinya teman-teman yang baik, ya, dia punya teman orang-orang baik. Dia lindungi teman-temannya dengan baca doa ini. Ya, jadi kalau kita ngelihat teman kita, insyaallah, ya, orang-orang baik, ya, kemudian, ya, orang-orang yang taat sama Allah, akhlaknya bagus, bacain doa. Ya, bacain doa yang tadi diajarkan oleh Allah kepada nabinya, hasantuhum, ya, hasantuhum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhum su, ya, min bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa dibaca nih, ya. Dan ini benar-benar ada, hadirin. Ain itu benar-benar ada, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Ini hadisnya ada. Kalau dia kan cerita dari kitab Azkar, ya. Ini ada hadisnya. Idza, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min nafsi. Apabila salah seorang dari kalian melihat pada dirinya, au malihi, atau hartanya, au min akhihi, atau dari saudaranya, ma yu'jibuhu, sesuatu yang membuat dia kagum. Ente kalau ngelihat diri sendiri kagum, ngelihat harta yang dimiliki kagum, ngelihat saudara ente kagum, ngelihat anak, ngelihat apapun kagum, ya, kata Nabi, fal yad'u lahu bil barakah, doakan orang tersebut supaya dapat berkah, ya. Fa innal aina haqqun, ini kata Nabi, fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya ain itu perkara yang benar-benar ada. Jadi ada ain itu, ya, secara kasat mata nggak kelihatan, tapi benar-benar ada, ya. Jadi jangan terbiasa kita kagum-kagum doang,
akhirnya ntar memberikan efek yang tidak baik kepada yang kita kagumi. Jangan kagum sama guru, masya Allah guru gua pintar banget ya, guru gua ganteng banget ya, ini didoain ya, doain dan keberkahan. Gimana cara doanya? Wadzalika, cara doanya ya, wadzalika, ini hadisnya sampai itu. Ini kata pengarang, cara mendoakan berkah bagaimana? Wadzalika an yaqul, dengan cara kamu mendoakan Allahumma barik fihi wala tadurruh. Ya Allah, berkahilah dia dalam hal tersebut dan jangan engkau bahayakan dia. Masya Allah, la quwwata illa billah. Doa itu. Allahumma barik fihi wala tadurruh. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi kekaguman kita itu tidak akan memberikan efek negatif pada orang yang atau sesuatu yang kita kagumi. Ya, jadi ain itu nggak cuma sama orang, sama hewan juga begitu. Kagum sama kuda, penyakitan kuda tuh. Ya, bisa jadi barang-barang elektronik, bisa jadi juga. Karena bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, mobilnya cakep banget nih. Oh, kagum. Mobil terus rusak-rusak mulu, masuk bengkel mulu. Ribet, kesian tuh orang. Ya, dia yang senang, kita yang benerin mobil. Kan kesian tuh orang. Ya, kagum sama HP orang, kagum sama bini orang, Ustaz. Sama. Ya. Doain Allahumma barik fihi wala tadurruh, masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, itu cara kita melindungi orang lain atau benda atau hewan atau apapun dari kekaguman kita sehingga tidak terkena penyakit ain. Ya, ada nggak yang punya pengalaman kena penyakit ain? Ya, macam-macam orang kadang. Ya, dulu waktu belum tahu penyakit ain, saya nggak paham tuh ain. Begitu ngaji, ternyata di hadis ada ya penyakit ain, dan Nabi mengatakan ya, fa innal aina haqqun. Ain itu perkara yang benar-benar ada. Ya, kalau Nabi bilang ada, ya ada, udah. Nggak mungkin enggak. Dan banyak cerita-cerita tentang bahayanya ain. Gitu ya. Bisa jadi kita berpotensi mengeluarkan ain pada orang lain. Nah, kita nggak tahu siapa yang alokasi ain di antara kita ini. Karena nggak kelihatan. Ya. Oleh karena itu biasakan begitu kagum, minimal kalau nggak hafal doa tadi, doa berkah ya, masya Allah, la quwwata illa billah. Atau lengkapnya Allah barik fihi wala tadurruh, masya Allah, la quwwata illa billah. Ya. Baik, sampai sini jelas. Ini ain itu ya benar adanya. Antum pernah ngalamin atau enggak, tapi itu benar-benar ada. Baik. Kemudian yang dianjurkan berikutnya adalah an yu'awwidzal walad. Seorang tua, ayah maupun ibu hendaklah melindungi anaknya. Ya, melindungi itu tadi ya, kalau tadi itu Hasin membentengi, ya, membentengi dari ain. Kalau sekarang ya mirip-mirip juga melindungi anak. Bagaimana cara melindungi anak? Dengan doa. Apa doanya? Ini yang diajarkan ya, doanya oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, di antara ini, u'idzuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa yang diajarkan. Ya. Baik. Kata Rasulullah, doanya u'idzuhu, aku lindungi dia, aku minta perlindungan untuk dia, atau aku lindungi dia, ya, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, ya, dengan kalimat Allah yang sempurna. Sebentar, aku lindungi dia dengan kalimat Allah yang sempurna. Kemudian min kulli syaitanin, dari semua setan, semua jenis setan, ya. Jadi aku lindungi dia dengan kalimat Allah sempurna. Dari apa minta perlindungannya? Dari semua jenis setan. Wahamah, dan juga hamah itu bisa berarti perkara penting atau sesuatu yang melata, binatang serangga, hewan-hewan serangga, ya. Kadang kan kayak tadi tuh yang barusan kita lihat tuh, binatang yang diambil Taufan itu bentuknya agak rada serem, ada capitnya gitu ya. Ya kalau anak kita lagi tidur di capit dia kan, itu penyakit tuh, ya. Bahkan sekarang ada penyakit yang serem, ya, ditularkan lewat lalat. Ada lalat yang kalau nempel ke makanan itu langsung mengeluarkan larva. Kecil kita nggak lihat larva. Itu larva kalau masuk ke makanan kita makan, berkembang biak tuh tubuh kita tuh. Jadi gede kayak binatang-binatang hidup di tubuh kita, menggerogoti organ tubuh kita. Serem hadirin. Ya. Ada orang di YouTube itu ada channel penyakit-penyakit yang disebabkan sama serangga-serangga. Serem-serem.
Ada yang kalau digigit bentol seluruh tubuhnya. Ada yang serangga masuk melalui lubang hidungnya, lubang kupingnya. Itu serem hadirin. Ya. Nah, kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita dari segala hewan serangga yang membahayakan anak-anak kita. Ya. Wa min kulli ainin lamah, dan minta perlindungan dari setiap pandangan yang buruk terhadap anak kita. Ya, tadi diantaranya pandangan mata yang ada ainnya. Itu yang diajarkan doanya. Ya. U'idzuhu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa yang kita dianjurkan dibaca untuk anak-anak kita. Wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala, dia berkata, kana nabi, ada siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'awwidzul Hasan wal Husain. Nabi aja membacakan doa untuk melindungi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya. Nabi aja baca, masa kita nggak mau baca? Ya. Kata Nabi, inna abakuma kana yu'awwidzu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya bapak moyang kalian berdua ini Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, ya. Karena dulu yu'awwidzu biha, memintakan perlindungan biha dengan kalimat ini, Ismail wa Ishaq, untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Jadi doa ini dibaca Nabi Ibrahim, didoain buat siapa? Buat anaknya Nabi Ismail sama Nabi Ishaq, ya. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, kata Rasulullah, ini tadi yang diajarkan Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Pendek doanya, gampang, ya, mudah dihafal juga, ya. Jadi kalau bisa dibaca tuh, punya anak gitu ya, doain, khususnya masih bayi. Dan ini nggak cuma masih bayi doang, saat anak saya gede doain juga nggak apa-apa, ya. Dihafal tuh, ya, dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi untuk melindungi, menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita senangi. Ya, setan kan kadang ada setan yang sering menggoda anak kecil, ya. Bahkan kalau cerita orang tua kita, nggak cuma godain, nyuri, ngambil anak kita, disebut kalong wewe. Ya, kalong wewe. Sampai ya, kalau di film masih ada, di film ya ada cerita tuh anaknya diambil, dibawa ke pohon gitu. Ya, baru ketemu udah berapa bulan, berapa tahun baru ketemu lagi. Ada itu cerita, dan itu kejadian benar. Dan bahasa orang kita, anak kita sawan. Sawan itu diganggu sama jin tuh. Ya, dilihatin yang serem-serem sama dia. Jangan anak kecil. Kita kalau ketemu setan juga sawan juga. Ngeri juga lihatnya. Apalagi anak kecil. Itu salah satu doanya itu. Ya, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ada, hadirin. Ya. Setan itu, jin itu ada yang menggoda anak-anak kita. Ya, begitu juga binatang serangga yang berbahaya juga ada. Ya, apa itu ainul lamah hiya allati tusibu bisu, yaitu yang memandang dengan dengan keburukan, melihat sesuatu dengan tidak baik. Itu ainul lamah namanya. Baik. Kemudian yang dianjurkan juga an yuhanni al walad bi an yuqalu lahu. Pertama yang dianjurkan juga an yuhanni al walad, yaitu memberi tahniah, memberi selamat. Nah, biasain kalau kita ada teman dapat anaknya lahiran nih, bininya udah lahir, lalu kita datengin dia dengan mendoakan, memberikan tahniah itu ucapan selamat. Ya, gimana caranya? Kalau orang Cina kan tahun baru kongsi facai gitu ya. Nah, di Islam juga ada tuh, ya. Kalau lagi Lebaran kan kita juga disunahkan tahniah, ya. Idul Fitri, taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum, ya, wa taqabbalallahu minna sholih a'mal, ja'alana Allah minal aidin wal faizin, kan itu namanya ucapan selamat dalam Islam, itu dianjurkan. Begitu juga kalau ada teman, kerabat, saudara dapat anak, doain. Gimana doanya? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Ini doanya nih. Barakallah, semoga Allah berkahi laka untuk kamu fil mauhub, di sesuatu yang Allah hadiahkan pada kamu, yaitu anak. Semoga Allah berkahi kamu di anak kamu, anaknya biar berkah, gitu ya. Wa syakartal wahib, dan semoga kamu bisa bersyukur wa al wahiba, kepada yang memberikan anak. Anaknya didoain biar berkah, ente bapaknya emaknya kita doain biar pandai bersyukur. Kenapa? Karena kalau orang tua nggak semuanya punya anak.
Ada orang nikah, saya punya teman tuh, mungkin sekarang udah 20 tahun lebih, nggak punya anak nikah. Ya kan? Jadi anak itu, Masya Allah, anugerah Allah tuh. Nggak semua orang Allah kasih anak. Ya udah nikah 10 tahun masih belum punya anak. Ya, begitu ketemu murid begitu juga, 13 tahun nggak punya anak. Ya, umurnya lebih tua dari saya, 13 tahun nggak punya anak. Ya, terus COVID, ya, COVID selama 5 tahun libur pengajian. Begitu mulai lagi, Ustaz, alhamdulillah udah ada anak kan. Jadi semenjak COVID kan WFH, ya, kerja di rumah, mungkin nggak terlalu letih, nggak terlalu capek kerja di rumah. Ya, sering kumpul sama bini, habis ngapain lagi ya? Ya, nggak boleh keluar ya, hiburannya istri aja. Akhirnya jadi juga tuh, punya anak, alhamdulillah. Ya, itu setelah nunggu 15 tahun lebih hadirin. Masya Allah, ada yang puluhan tahun. Ya, anda bilang nanti kuat juga nggak kawin lagi. Biasa kalau nggak kuat kawin lagi tuh. Ya, atau naudzubillah cerai sama istrinya bisa jadi. Ya, karena ya rumah tangga walaupun memang tujuan utama bukan punya anak, tapi salah satu tujuan utama punya anak. Ya, kalau kita nikah gak punya anak, siapa yang lanjutin nasab kita? Ya, siapa yang lanjutin profesi kita? Kita punya bisnis, siapa yang megang bisnis kita? Lebih aman anak yang megang. Ya, jangankan masalah bisnis, masalah majelis saja. Ya, kalau ada kiai punya majelis, punya pesantren, kira-kira yang pengen lanjutin untuk lanjutin majelisnya siapa? Yang dia harapkan? Anak. Ya, walaupun ada murid yang pinter gitu, tetap dia lebih cenderung mudah-mudahan anak saya bisa gantiin, bisa nerusin. Itu kalau orang tua ya punya majelis, punya pesantren, anaknya yang bisa nerusin, itu seneng tuh. Ya. Kalau bisa gitu anak kita. Makanya didoain ya ente bisa bersyukur sama yang ngasih yaitu Allah, ya, anak ente supaya berkah. Wa balagha asyudda, dan mudah-mudahan anak ini bisa mencapai masa dewasanya. Mudah-mudahan tumbuh hingga dewasa, enggak meninggal kecil maksudnya gitu. Ya. Wa ruzikta birrah, dan semoga engkau diberikan rizki dengan baktinya anak kepada kamu. Nah, biar dikasih anak yang bakti. Kalau punya anak doang nggak ada yang bener, buat apa juga? Ya, anak banyak, ngelawan semua. Punya anak banyak, nyakitin semua. Ya buat apa punya anak? Ya, kita pengen punya anak yang berkah, ya sampai dewasa, ya kita ngelihat kesuksesan dia dan Allah berikan kita anak kita bakti sama kita. Itu doa yang diajarkan. Ya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Ini doanya tuh, ya. Baik, kalau telat nanti bisa dicatat di sini, ya. Baik, ini doa kalau bisa dibaca ketika kita mengunjungi teman yang kelahiran anak, ya, atau anaknya baru lahir. Doain tuh, ya. Wa ja'alahu mubarakan alaik, dan semoga ya Allah menjadikan dia adalah berkah buat diri kamu. Nah, jadi punya anak ini mudah-mudahan berkah. Tambah kebaikan, tambah anugerah dari Allah, tambah anak berkah. Ada bahkan ada istilah dalam bahasa orang Cina, anak yang bawa hoki. Ada juga tuh. Ya. Anak satu hidup masih susah. Anak dua susah. Begitu anak ketiga, waduh, rezekinya Allah kasih, Masya Allah. Ya, ini anak bawa hoki, anak berkah namanya itu. Bukan berarti anak pertama kedua bikin susah, kagak. Semua anak punya rezeki. Ya, setiap anak yang lahir itu udah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada yang luar biasa rezekinya. Ya, mertua saya bilang gitu tuh. Ya, papa tuh Fit, jaya-jayanya duitnya banyak mertua, ya. Itu begitu Sofi lahir. Itu setiap ngobjek gol, kan mertua ngobjek tanah. Setiap ngobjek gol, sampai duit itu di kaleng, di karung-karung plastik di rumah, lempar-lempar aja saking banyak duit. Itu setelah Sofi lahir gitu. Jadi ada anak yang bawa hoki, ya. Bahkan kalau menurut orang Cina, ya. Saya waktu lagi ke toko emas gitu sama istri tuh. Ya, ada orang Cina gini. Haji, ini istrinya. Ih, cantik ya istrinya. Ini istri bawa hoki nih. Istri bawa hoki. Ini Pak Haji rezekinya bagus gara-gara ini nih, ya. Yang istri begini gitu. Jadi istilah orang Cina gitu, istri bawa hoki. Ternyata memang ada yang memberikan keberkahan, ya, lewat seseorang, baik anak maupun istri atau siapapun itu, ya. Semoga Allah menjadikan anak ini menjadi keberkahan atas dirimu wa ala ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak kita ini begitu dewasa menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa memberikan manfaat banyak buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu punya anak begitu senang. Ya, punya anak bisa ngajarin orang biar jadi benar, ya, ngajarin orang biar taubat, ya. Itu luar biasa. Melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lagi bikin anak, ya, ini udah pada tua sih, udah pada anak udah pada lahir, Noval masih bisa nambah nih, ya, Ikhwan masih bisa mungkin, ya.
yang kira-kira anaknya baru dalam proses gitu ya, mau nambah lagi, dari mulai sebelum bikin dan ketika bikin kumpul sama istri itu diniatin. Ya Allah, ini kalau jadi anak, ya Allah jadikan anak soleh, anak orang yang alim, penghafal Quran, dai ilallah, gitu diniatin. Ya, jangan punya anak niatnya biar jadi artis ya Allah, jadi penyanyi dan bintang film. Deh, ini niatnya udah dari awal udah jelek semua. Ya, niatin yang baik semua anak kita tuh. Jadi apa enggak belakangan? Saya sering bilang, saya setiap kumpul sama istri kalau niat pengen punya anak nih, ya Allah jadiin penghafal Quran, jadiin orang alim, ini niatin begitu. Ya, bahkan sebagian para salihin memasang foto-foto para aulia di kamar mereka, dan ketika kumpul sama istri dia bayangkan wajah-wajah para aulia illah. Bisa pengen supaya anaknya jadilah salah satu seperti mereka. Ya, kalau saya nggak jadi wali, anak saya jadi wali, gitu pengennya. Ya, siapa yang nggak bangga kalau anak kita mungkin orang biasa tapi punya anak jadi waliullah. Waduh, kan berarti jadi wali gara-gara kita bapaknya juga, gitu ya. Jadi orang alim, kan bangga tuh. Ya, jadi ulama besar, ya bangga. Jadi didoain anak kita tuh, ya. Kita doain anak orang lain, begitupun kita sendiri doain anak kita. Atau doanya yang lain, an yuqala lahu, atau doakan begini, Allahumma ya Allahu yaj'aluhu min auladis salamah. Semoga Allah menjadikan anak ini termasuk anak-anak yang selamat, wal afiyah dan sejahtera, wa minal barin dan termasuk anak-anak yang bakti pada orang tuanya, al alimin menjadi orang-orang alim kalau udah gedenya nih, al amilin alim dan juga amil, pinter dan mau mengamalkan ilmunya. Doain begitu. Karena ada orang pinter doang ngamalin kagak. Salah lagi nih. Pinter tapi kelakuannya kagak bener. Ada enggak yang gitu? Ada. Ya ngajarin orang mah pinter tapi kelakuannya kagak bener. Ya. Ada orang diangkat jadi ketua pemuda masjid. Ya, tapi dia sendiri suka mabok. Nah, ini kan ngaco ini namanya. Ya, jadi ketua pemuda masjid tukang mabok. Bagaimana ceritanya? Ya, pinter karena ya dari segi organisasi pinter. Cuma kelakuannya nggak benar, pinter doang, tapi nggak benar. Yang paling penting itu benar dulu. Ya, mudah-mudahan benar pinter. Gitu. Jangan pinter doang. Kalau pinter doang akhirnya korupsi itu. Itu yang korupsi, yang ngerubah hukum jadi nyusahin rakyat. Bukan orang-orang bego, orang-orang pinter itu. Ya, tapi lakuannya gitu, nyusahin orang. Ya. Orang tua kita doain biar benar, itu biar benar aja dulu. Ya. Au yuqala lahu, atau doakan begini. Doakan pada anak, barakallahu laka, pada orang tuanya, barakallahu laka fi wa ballagha rusydah wa razaqaka birra. Semoga Allah berkahi engkau pada anak ini, dan Allah sampaikan anak ini hingga dewasa, umur panjang gitu ya. Dan Allah berikan kepada kamu baktinya anak ini. Doain begitu. Antum mau doa yang mana aja boleh dah. Ya, ini pilihannya banyak. Wa an yuradda huwa, dan hendaklah ayah yang didoain anaknya ini memberikan jawaban, ya, membalas alal muhanni, atas orang yang tadi memberikan selamat. Gimana doain? Misalnya saya datang ke Naufal punya anak, saya doain tuh, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib, ya, wa balagha syuddah wa razaqaka birra. Nah, Naufal jawabnya gimana? Jawabnya barakallahu laka wa baraka alaika, ya. Tapi enggak usah ditambahin wa jama'a bainakum fi khair, itu enggak. Itu buat orang kawinan. Cukup barakallahu laka wa baraka alaik. Udah cukup dah, ya. Nah, itu kalau yang itu Ustaz, wa jama'a bainakum fi khair, itu doa orang yang baru nikah. Itu dikasih selamat juga, ya. Kalau kita kan bahasa kita selamat ya gitu, selamat ya. Ya mudah-mudahan samawa gitu. Itu termasuk doa juga. Tapi kalau ingin yang bahasa Arab itu tadi barakallahu laka wa baraka alaika. Atau jawabnya begini, saya doain Noval nih, anaknya lahiran. Saya doain terus Noval jawabnya jazakallahu khairan wa razaqaka mithlah. Ya, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan dan Allah memberikan kamu rezeki yang sama seperti saya, gitu. Doain begitu. Nahwa dzalik, atau dengan kalimat yang lain. Sampai jelas ya? Faidatun terakhir, at-tahni'ah bil maulud 'inda jumhuril fuqaha mustahabbah. Memberikan selamat atas anak yang baru lahir menurut sebagian besar mayoritas para ahli fikih hukumnya mustahabbah, disunnahkan. Wa takunu 'indal wiladah, dan mengucapkan ini ketika kelahiran, ya, hari lahir. Bukan sebelum lahir belum selamat ya. Belum lahir. Tar dulu, sabar. Ya, begitu lahir ucapkan selamat. Wal aujah 'inda Syafi'iyah, dan pendapat yang paling terdepan di mazhab Imam Syafi'i, imtidadu zamaniha salasan ba'dal ilm. Waktunya ini berlangsung selama 3 hari setelah dia tahu kabar
temannya ini punya anak. Awil qudum minas safar, atau 3 hari setelah datang dari safar. Jadi gini, ini waktunya memberi selamat kapan? Misalnya dapat kabar hari ini, Noval anaknya lahir Ustaz. Oh iya benar, iya. Nah itu berlangsung 3 hari. Hari ini ya, setelah tahu nih hari ini, besok dan lusa. Kalau udah seminggu baru ngucapin, sebulan udah ngecepit, agak telat. Ya, nggak sunnah tapi boleh, bukan berarti nggak boleh. Ya, tapi agak telat. Atau ente safar, ente lagi keluar negeri atau keluar kota seminggu atau sebulan. Sebulan setelah itu pulang ke Jakarta, ke kampung halaman, dapat info teman kita punya anak udah sebulan, tetap sunnah. 3 hari setelah datang dari safar. Itu sunnah mengucapkan selamat kepada saudara kita atau teman kita, tetangga kita yang baru dapat anak baru. Gitu ya. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita ucapkan itu ada pahalanya karena doa. Ya. Intinya kan mendoakan orang itu ibadah. Ya. Berdoa buat pribadi, buat orang lain ibadah, maka disunnahkan. Faidatun, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hadis Ustaz sampaikan masalah 7 keturunan Ustaz. Masalah regulasi bagaimana sampai muncul kata-kata sampai 7 keturunan itu tidak senang gitu kan. Ya. Memang kalau saya telusuri juga Ustaz, 7 itu memang seperti surat Al-Fatihah. Bukan ada 7 ya. 17 orang 27 orang. Iya. Angka 7. Ya. Ya. Dan ya. Langit 7, bumi 7. Neraka 7. Iya, 7 juga. Surga 8. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Ya. Ya, tadi Bang Haji Mukhlis penasaran itu Ustaz. Tadi laknat Allah itu nyampe 7 turunan, 7 anak kita, turunan anak kita. Makanya itu sebenarnya istilah itu talhaqus sab' minal walad. Nyambung 7 dari 7 turunan dari anak-anak kamu. Itu kan kita pakai tuh bahasa itu. Kayak nggak bakal habis lah 7 turunan gitu kan. Ya. Ini bejat sampai 7 turunan gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin salah satu diambil dari hadis qudsi tersebut, 7 turunan dari anak-anak kita. Cuma pertanyaan Bang Mukhlis, kenapa 7 Ustaz? Apakah itu emang angka yang penuh misteri atau angka yang apa? Wallah alam, saya kata Bang Haji. Ya kalau pertanyaan itu apa rahasia di balik angka 7? Itu mungkin orang-orang yang lebih mendalami masalah seperti itu ya. Cuma memang Allah sebutin itu 7 ya. Dan tadi benar, langit ada 7. Ya, bumi pun 7 ya. Hari ada 7 ya. Kenapa 7 ya? Kita juga kalau tahlil 7 hari ya. Tapi bini 1 bukan 7. Tetap 1 ya. Apakah rahasia di balik angka 7? Wallahu alam, saya nggak tahu. Coba nanti kita cari-cari lagi, kita ngulik lagi apa rahasia di balik angka 7. Sama seperti angka 40 ya. 40 itu juga ulama membahas tuh, itu angka keramat ibaratnya gitu ya. Orang akan Nabi rata-rata diangkat menjadi seorang rasul usia 40. Ya. Bahkan Nabi juga pernah bilang, ya, kalau kalian umatku sudah berusia 40 tahun, dunia belum didapat, maka fokuslah ke akhirat. 40. Gitu, ya. Iya, itu juga kenapa? Iya, ada juga, ya, 40 malam. Nabi Musa tuh waktu mau munajat disuruh puasa 40 malam, 40 hari 40 malam. Ya. Wiridan kadang kiai ngasih 40. Bahkan kalau kita banyak angka-angka yang dipilih oleh para ulama, nggak tahu mungkin ilham dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu, dikasih zikiran ya. Kalau sholawat nariyah itu nggak cuma 40, 4.444. Iya, angkanya 4 itu. Ya. Mertua tuh dulu cerita gitu, kalau punya hajat lagi ngobjek ya. Di antara amalan dari kiai guru dia tuh itu disuruh baca itu 4.444 sholawat nariyah. Ya kalau sendiri kan capek, dia ngundang orang-orang bicara rame gitu, dibagi-bagi. Begitu. Ya, jadi mungkin memang ada angka-angka tertentu yang dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin di situ ada misteri di balik itu, ada rahasia.
ya seperti kunci. Jadi makanya kalau zikiran, Nabi kalau nyuruh 3 ya 3, 4 ya 4, 7 ya 7. Karena kata para ulama, bilangan angka itu ibaratnya ukuran kunci untuk membuka pintu. Ya, antum kayak kita mau buka baut, ya, kan ada kunci 7, 8, 9 gitu. Kalau bautnya 7, bukanya juga 7. Ya, kalau bautnya 8, 8, jangan antum gede-gedein. Wah, kayaknya 8 kecilan, 10 aja. Longgar, nggak bakal kebuka. Atau kesempitan 5, ya nggak bakal masuk. Itu bilangan-bilangan memang ada rahasianya. Dan biasanya yang bahas-bahas itu ulama ahli hikmah tuh. Kenapa 7? Kenapa 8? Itu biasanya begitu. Dan saya bukan termasuk dari mereka. Saya nggak ngerti ya gitu-gitu. Jadi kalau pertanyaan Bang Mukhlis, mohon maaf saya belum bisa jawab. Kenapa 7? Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Nah, kalau nggak ada kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan salihin, salihat, mabrurin, mabrurat, barin, barah kepada kita, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat di padang mahsyar mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.